Namaku Wira, dan sebelum semua ini terjadi, hidupku adalah hidup yang biasa saja. Terlalu biasa, sampai aku hampir tak pernah dianggap ada. Aku bekerja sebagai penjaga malam di area pemakaman desa. Pekerjaan yang membuat orang-orang menjaga jarak dariku, seolah bau tanah dan kematian sudah menempel di tubuhku sejak lama. Di antara semua orang yang sering melintas di dekat pemakaman itu, hanya satu yang selalu membuatku lupa pada sunyi dan dinginnya malam. Sari. Sari adalah perempuan yang bertolak belakang denganku. Ia ceria, ramah, dan selalu membawa kehangatan kemanapun ia pergi. Setiap pagi, ia melewati pos jaga kuburan untuk berangkat ke pasar, dan setiap pagi pula, aku hanya berani mengangguk kecil, menyapanya dari balik pagar besi. Aku jatuh cinta dalam diam. Terlalu lama, terlalu dalam. Hingga suatu sore, dengan keberanian yang kukumpulkan selama bertahun-tahun, aku memberanikan diri menyatakan perasaanku. Aku menunggunya di bawah pohon Kamboja, tepat di pinggir pemakaman. Sari tersenyum, tapi senyumnya berbeda. Bukan senyum yang kutunggu. "Maaf Wira," katanya pelan. "Kamu orang baik, tapi aku tidak bisa." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa kosong. Sejak hari itu, aku tetap bekerja seperti biasa, namun malam terasa lebih panjang, lebih sunyi dan lebih berat. Beberapa hari setelah penolakan itu, aku mulai mendengar bisikan-bisikan aneh saat berjaga. Angin yang melewati batu nisan seolah membentuk kata-kata, menyebut namaku, menyebut nama Sari. Awalnya kupikir hanya halusinasi karena kelelahan. Namun suatu malam, di warung kopi dekat kuburan, seorang lelaki tua duduk di hadapanku tanpa permisi. Matanya cekung, kulitnya keriput, dan bau kemenyan samar tercium dari pakaiannya. "Kamu kelihatan seperti orang yang kehilangan sesuatu," katanya. Aku tak menjawab, tapi ia tertawa pelan. "Cinta bisa dipanggil," lanjutnya. "Kalau jalan biasa gagal, masih ada jalan yang lebih dalam." Aku menatapnya, jantungku berdegup cepat. Lelaki itu menyebut satu nama dengan suara nyaris berbisik. Karso. Ia adalah dukun tua yang tinggal di dekat hutan. Dikenal orang-orang desa sebagai seseorang yang bisa mengikat perasaan manusia. Banyak yang menghindarinya, tapi tak sedikit yang diam-diam datang membawa harapan dan keputusasaan. Malam itu, pikiranku tak bisa tenang. Bayangan Sari bercampur dengan suara bisikan dari kuburan. Aku tahu apa yang akan kulakukan salah, tapi rasa kehilangan jauh lebih menakutkan. Dengan langkah ragu, aku mendatangi gubuk dukun Karso. Di dalamnya gelap, hanya diterangi lampu minyak dan asap kemenyan yang tebal. Karso menatapku lama, seolah membaca sesuatu di balik kulitku. "Kamu datang bukan untuk minta cinta," katanya akhirnya. "Kamu datang karena takut sendirian." Aku terdiam. Ia lalu menyebutkan ritual itu, pelet rambut mayat. Sebuah pelet kuno yang menggunakan rambut perempuan yang meninggal belum menikah, dikubur tepat 7 hari. "Pelet ini tidak memaksa hati," ujar Karso. "Ia menggantinya." Aku menelan ludah. Ada rasa takut, jijik, dan ragu yang bercampur jadi satu. Tapi wajah Sari kembali terbayang, senyumnya, dan rasa sepi yang terus menghantuiku. "Apa risikonya?" tanyaku lirih. Karso tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak menenangkan. "Setiap rambut yang diambil," katanya pelan, "akan selalu menuntut untuk kembali ke pemiliknya." Dan malam itu, aku tetap mengangguk. Karena saat seseorang sudah terlalu takut kehilangan, ia akan rela melakukan apapun, bahkan membuka pintu yang seharusnya tak pernah disentuh. Malam yang ditentukan akhirnya tiba. Jumat Kliwon. Langit gelap tanpa bulan, seolah sengaja menutup mata agar tak menyaksikan apa yang akan kulakukan. Angin berhembus dingin, membawa bau tanah basah dan daun Kamboja yang gugur di antara nisan-nisan tua. Aku berdiri di depan gerbang pemakaman dengan cangkul di tangan. Jantungku berdegup tak karuan,
Keringat dingin membasahi punggung meski udara sangat dingin. Dalam kepalaku, suara dukun Karso kembali terngiang. Ambil rambutnya saat malam benar-benar sunyi. Jangan menoleh, jangan berbicara, dan jangan minta maaf. Makam itu terletak di bagian paling ujung, dekat pagar bambu yang sudah lapuk. Nisan kayunya masih baru, tanahnya belum padat. Perempuan yang dikubur di sana meninggal 7 hari lalu. Gadis desa yang wafat mendadak karena sakit. Aku menarik nafas panjang, lalu mulai mencangkul. Setiap hentakan cangkul terasa berat, bukan hanya di tangan, tapi juga di hati. Tanah basah menempel di sepatu dan celanaku. Bau anyir perlahan keluar, bercampur dengan bau bunga tabur yang mulai membusuk. Di tengah menggali, aku mendengar suara langkah kaki. Aku berhenti, menahan nafas, mengamati sekitar. Tak ada siapa-siapa. Aku kembali menggali, lebih cepat, lebih panik. Saat ujung cangkul mengenai papan peti, bunyinya terdengar sangat keras di tengah kesunyian malam. Aku berlutut, menyingkirkan tanah dengan tangan gemetar hingga bagian atas peti terlihat. Kayunya lembab, sebagian mulai lapuk. Dengan ragu, aku membuka tutup peti. Bau busuk langsung menyergap hidungku. Aku menutup mulut dengan kain, menahan rasa mual. Di dalamnya terbaring tubuh perempuan itu. Wajahnya pucat kebiruan, matanya terpejam, dan rambut hitam panjangnya terurai hingga ke dada. Untuk sesaat, aku terpaku. Ia terlihat seperti sedang tidur. Tanganku gemetar saat mengeluarkan pisau kecil. Aku ingat pesan Karso. Ambil secukupnya, jangan serakah. Aku memegang segenggam rambut itu. Rambutnya dingin dan lembab. Saat pisau menyentuh rambutnya, krak. Suara aneh terdengar dari dalam peti. Aku membeku. Perlahan, kelopak mata mayat itu terbuka. Bukan seperti orang terbangun. Matanya kosong, putihnya lebih banyak terlihat, menatap lurus ke atas tanpa berkedip. Tubuhku lemas. Pisau jatuh ke dalam peti. Aku mundur hingga terjatuh ke tanah basah. Ini cuma refleks, gumamku, mencoba menenangkan diri. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, aku memaksakan diri berdiri. Dengan tangan gemetar, aku memotong rambut itu secepat mungkin, lalu menutup kembali peti dan menimbun tanah seadanya. Aku tak berani merapikan makam itu. Aku hanya ingin pergi. Saat aku berbalik untuk pergi, angin bertiup kencang, dan aku mendengar suara bisikan perempuan tepat di belakang telingaku. Kembalikan. Aku berlari sekuat tenaga keluar dari pemakaman. Napasku terengah. Cangkul dan tanah kuburan masih menempel di tubuhku. Aku tidak menoleh. Aku tidak berani. Sesampainya di gubuk dukun Karso, api lampu minyak menyala redup. Karso sudah menungguku, seolah tahu aku akan datang. Tanpa banyak bicara, ia mengambil rambut itu, meletakkannya di atas mangkuk tanah liat. Ia menyalakan kemenyan dan menyembelih ayam hitam. Darahnya diteteskan ke rambut sambil melafalkan mantra dalam bahasa yang tak ku mengerti. Api menyala dan berubah kebiruan. Aku merasakan udara di ruangan itu mendadak berat. Dadaku sesak, kepalaku pening. Sekarang, sebut namanya. Perintah Karso. Dengan suara bergetar, aku menyebut nama Sari berkali-kali, hingga lidahku terasa kaku. Karso menatap api itu lama, lalu berkata pelan, "Mulai malam ini, hatinya akan tertambat padamu." Aku menghela napas lega, hingga Karso melanjutkan dengan suara lebih rendah. "Namun ingat Wira, rambut ini bukan benda mati. Dia akan mencari tubuhnya kembali." Lampu minyak berkedip, api kemenyan padam dengan sendirinya. Dan saat aku melangkah keluar dari gubuk itu, aku mencium bau tanah basah, padahal aku sudah jauh dari kuburan. Keesokan paginya, aku terbangun dengan tubuh terasa berat, seolah semalaman tidak tidur.
Bau tanah basah masih tercium di kamar kecilku, meski aku sudah membersihkan diri berulang kali. Di telingaku, sesekali terdengar bisikan lirih yang tak jelas asalnya. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin semua itu hanya efek ketakutan setelah apa yang kulakukan malam sebelumnya. Namun sebelum matahari benar-benar tinggi, seseorang mengetuk pintu rumahku. Saat kubuka, Sari berdiri di sana. Ia menatapku lama, terlalu lama, dengan mata yang berbeda dari biasanya. Tatapannya kosong, tapi di dalamnya ada sesuatu yang menempel kuat, seperti rasa rindu yang berlebihan. "Aku entah kenapa ingin bertemu kamu," katanya pelan. "Sejak pagi kepalaku penuh dengan wajahmu." Jantungku berdebar. Pelet itu bekerja, lebih cepat dari yang kubayangkan. Sejak hari itu, Sari selalu berada di dekatku. Ia mengikutiku kemanapun aku pergi, duduk diam saat aku bekerja, menungguku di pos jaga pemakaman meski senja turun dan udara mulai dingin. Namun, cintanya tidak hangat. Cintanya dingin dan menekan. Ia sering menggenggam tanganku terlalu erat, seolah takut aku menghilang. Jika aku mencoba menjauh, wajahnya berubah pucat. Nafasnya memburu dan matanya menatap kosong ke satu titik di belakangku. "Jangan pergi," ucapnya berulang kali. "Aku takut sendirian di dalam tanah." Kalimat itu membuat bulu kudukku berdiri. Malam-malam berikutnya menjadi semakin aneh. Sari sering terbangun sambil menangis, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mengaku bermimpi berada di tempat sempit dan gelap, dengan tanah menekan dadanya dari segala arah. "Ada yang menarik rambutku dari belakang," katanya suatu malam sambil gemetar. Rambut panjang, dingin, dan bau busuk. Aku tak berani menjawab. Yang lebih mengganggu, setiap kali Sari mendekat, aku mulai mencium bau yang sama seperti malam di kuburan. Bau tanah basah bercampur bunga layu. Bau itu semakin kuat saat malam tiba. Suatu malam, saat hujan turun rintik-rintik, Sari menginap di rumahku. Aku terbangun karena merasakan kasur bergerak. Sari duduk di ujung ranjang. Rambutnya terurai menutupi wajah, basah seperti baru diguyur air. Bahunya naik turun, seolah ia bernafas dengan susah payah. "Kamu kenapa?" tanyaku lirih. Ia perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan bibirnya bergetar. "Rambut ini bukan milikku," bisiknya. "Tapi kenapa aku yang merasakannya?" Aku menyalakan lampu, dan bau tanah langsung memenuhi ruangan. Di lantai ada bekas tanah lembab seperti jejak kaki seseorang yang baru keluar dari kubur. Keesokan harinya, aku tak tahan lagi. Aku kembali ke gubuk dukun Karso untuk meminta penjelasan atau cara menghentikan semua ini. Namun gubuk itu kosong. Lampu minyaknya padam, pintunya terbuka, dan di dalamnya hanya ada sisa kemenyan yang sudah dingin. Tak ada tanda-tanda ia pergi dengan normal. Seorang warga desa yang lewat berhenti dan menatapku aneh. "Kamu cari Karso?" tanyanya. Aku mengangguk. Wajahnya langsung berubah tegang. "Kamu belum dengar, Karso meninggal 7 hari yang lalu. Katanya mati mendadak di gubuknya." Darahku terasa berhenti mengalir. 7 hari. Angka itu sama persis dengan waktu kematian perempuan yang rambutnya kugunakan. Aku pulang dengan langkah gontai. Malam itu aku tak bisa tidur. Saat aku menatap cermin, bayanganku terlihat sedikit berbeda. Kulitku lebih pucat, mataku lebih gelap. Di belakang pantulanku, aku melihat sesosok perempuan berambut panjang berdiri diam. Saat aku berbalik, sosok itu menghilang. Namun bisikan itu terdengar jelas di telingaku. "Rambutku sudah kamu ambil, sekarang giliranku mengambil milikmu." Dan saat itu, aku sadar, cinta yang kudapatkan bukanlah anugerah. Ia adalah utang. Sejak malam itu, aku tak lagi bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan.
Setiap aku memejamkan mata, bau tanah basah kembali menusuk hidungku, disertai rasa sesak di dada, seolah ada beban berat menindih tubuhku. Sari semakin hari semakin memburuk. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya selalu tampak lelah, seperti orang yang tak pernah benar-benar tidur. Ia sering melamun, menatap kosong ke arah pemakaman, seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari sana. "Aku harus ke sana," katanya suatu sore. "Kalau tidak, rambut itu akan menarikku lagi." Aku mencoba menahannya, tapi genggamannya dingin dan kuat, bukan genggaman manusia yang sehat. Akhirnya aku mengikutinya menuju kuburan saat senja mulai turun. Angin berdesir pelan, membuat pohon Kamboja bergoyang dan menjatuhkan bunga-bunga putih ke tanah. Kami berjalan melewati barisan nisan yang sunyi, hingga tiba di ujung pemakaman, di tempat aku pernah menggali. Makam itu kini terlihat berbeda. Tanahnya ambles, seperti ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Sebagian papan peti terlihat muncul ke permukaan, retak dan berlumur lumpur. Sari berdiri tepat di depan makam itu. Tubuhnya gemetar. "Disinilah," bisiknya. "Tempat ini terlalu sempit." Aku menelan ludah dan menunduk ke arah batu nisan. Cahaya senja membuat tulisannya samar, tertutup lumut dan tanah. Aku mengusapnya dengan tangan, dan saat huruf-huruf itu terlihat jelas, kakiku langsung lemas. Nama yang tertera di sana adalah namaku sendiri. Wira, meninggal 7 hari lalu. Dadaku berdenyut keras, nafasku tersengal. Aku tertawa kecil, lalu semakin keras, mencoba menyangkal apa yang kulihat. "Ini salah, ini bukan aku," gumamku. Namun ingatan itu datang seperti banjir. Malam hujan. Aku menggali makam itu dengan panik. Tanah runtuh. Papan peti patah. Dadaku tertindih. Nafas terakhirku terhenti di dalam tanah. Aku terjatuh berlutut. Tanganku menembus tanah basah. Terlalu mudah. Seolah aku tak lagi memiliki berat. Sari menoleh padaku dengan mata penuh air mata. "Kamu baru ingat sekarang?" tanyanya lirih. Aku menatap tanganku sendiri. Kulitnya pucat, dingin, dan samar. Nafasku tak terlihat di udara. Aku sudah mati. Pelet itu bukan membangkitkan cinta. Ia membangkitkan kesadaran. Sari terisak. "Aku tak sanggup kehilanganmu. Aku mendatangi dukun Karso, memintanya mengembalikanmu. Aku tak peduli caranya." Aku teringat ritual itu. Rambut mayat, 7 hari, api biru. Semua potongan mulai menyatu. "Apa yang kamu lakukan, Sari?" Suaraku bergetar. Ia menunduk. "Aku menggunakan rambut perempuan yang dikubur tepat di atas jasadmu. Kata Karso, pelet itu akan menarik jiwamu kembali, lewat tubuh yang paling dekat denganmu." Aku mundur selangkah. Tubuhku terasa semakin dingin. Tiba-tiba, angin berhenti. Udara menjadi sunyi total. Dari balik makam, terdengar suara gesekan pelan, seperti kuku yang menggaruk kayu. Tanah di depan kami bergerak. Sari menjerit kecil. Rambutnya terangkat perlahan, seolah ditarik dari bawah tanah. "Aku hanya ingin kamu kembali," tangisnya. "Aku tidak tahu dia akan ikut." Tanah itu merekah. Dari celahnya muncul helai-helai rambut hitam panjang, basah, dan kotor. Aku ingin menarik Sari menjauh, tapi tanganku menembus tubuhnya. Aku tak bisa menyentuhnya, karena aku bukan lagi bagian dari dunia ini. Dan saat itu aku sadar, pelet itu memang berhasil mengikatku pada Sari. Namun yang terikat bukan cinta, melainkan arwah yang tak seharusnya kembali. Angin yang tadinya berhenti, kini berhembus pelan namun terasa berat, seolah membawa napas dari dalam tanah. Rambut-rambut hitam itu terus muncul dari celah makam, bergerak perlahan seperti ular hidup yang mencari mangsanya.
Sari berdiri terpaku. Rambutnya mulai terangkat, tertarik oleh helai-helai rambut dari dalam tanah itu. Wajahnya pucat, matanya membelalak ketakutan. "Aku hanya ingin kamu hidup lagi, Wira," bisiknya sambil terisak. "Aku tidak ingin sendirian." Aku berdiri di hadapannya, berusaha meraih tangannya meski tahu sia-sia. Tanganku menembus tubuhnya, dingin, tak berwujud. "Pelet ini tidak menghidupkanku," kataku lirih. "Ini hanya membuatku terikat dan kau yang menanggung akibatnya." Tanah di makam itu terbuka lebih lebar. Dari dalamnya, sesosok perempuan perlahan bangkit. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat keabu-abuan, dan wajahnya rusak seperti tanah yang runtuh. Rambut yang kugunakan dalam ritual menjuntai panjang, melilit tubuhnya sendiri. Matanya kosong, tapi penuh tuntutan. Ia membuka mulut, dan suara yang keluar terdengar serak seperti gesekan kayu basah. "Rambutku sudah kembali. Sekarang yang memanggil harus ikut." Sari menjerit. Rambutnya ditarik semakin kuat. Tubuhnya terangkat sedikit dari tanah. Ia berusaha mencengkeram bajuku, tapi tangannya menembus tubuhku seperti asap. Aku menatapnya dengan putus asa. "Aku mencintaimu," katanya sambil menangis. "Kembalilah atau bawa aku bersamamu." Perempuan dari kubur itu melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Rambutnya melilit kaki Sari, lalu naik ke lehernya. Saat itulah aku mengerti. Pelet ini tidak pernah tentang cinta. Ia adalah tukar ganti. Aku berdiri di antara mereka, meski tak bisa disentuh. Aku memejamkan mata dan mengingat satu hal terakhir yang masih bisa kulakukan. Melepaskan. "Aku tidak ingin kembali," ucapku keras, meski suaraku berdetar. "Aku lepaskan ikatan ini. Ambil aku. Jangan dia." Angin mendadak berputar kencang. Api dari lampu-lampu makam di kejauhan padam serentak. Rambut-rambut itu berhenti bergerak. Perempuan dari kubur menatapku. Untuk sesaat, wajahnya berubah. Bukan marah, bukan dendam, tapi lelah. Ia mengangguk perlahan. Rambut-rambut itu melepaskan Sari. Tubuhnya terjatuh ke tanah, pingsan. Namun sebagai gantinya, rambut itu melilit diriku. Aku merasakan tarikan kuat ke arah makam. Tanah dingin menembus kakiku, menarikku masuk. Sebelum tubuhku benar-benar tenggelam, aku menoleh ke arah Sari yang terbaring lemah. "Maafkan aku," bisikku. "Cinta tidak pernah pantas dibayar dengan nyawa." Tanah menutup kembali, sunyi. Keesokan paginya, warga desa menemukan Sari pingsan di pemakaman. Rambutnya memutih sebagian, dan sejak hari itu, ia tak pernah lagi mendekati kuburan. Makam di ujung pemakaman kembali rata. Namun kini, ada dua nama di satu batu nisan. Namaku dan nama perempuan itu. Seolah kami telah dikembalikan ke tempat yang semestinya. Sari hidup, aku tidak. Namun setiap malam Jumat Kliwon, penjaga malam baru sering mencium bau tanah basah di sekitar makam itu. Kadang terdengar suara langkah pelan, disertai bisikan lembut. "Jangan panggil yang sudah pergi, karena tidak semua yang kembali datang sendirian." Tamat.